Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk merenungkan kebenaran firman. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengar lagi sebagian dari firman-Mu yang akan terus menuntun kami, membawa kami untuk semakin mengerti, semakin hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami percaya karena firman-Mu lah yang akan memberikan kekuatan kepadamu dalam menghadapi apapun juga. Kami percaya firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman-Mu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini atau malam hari ini firman Tuhan saya berikan judul Ayo Semangat. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat dasar kita ambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita boleh tetap merasakan segala kebaikan Tuhan. Hari-hari yang kita lalui tetap penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Melewati berbagai macam rintangan sekalipun, Dia tetap menolong dan tetap menyertai kita. Firman Tuhan yang kita baca ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berbicara tentang kerajinan adalah sesuatu yang harus dimiliki sebagai orang-orang percaya. Sebagai manusia yang normal, kita harus punya satu sikap, yaitu rajin. Demikian juga dengan hal yang rohani. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Mungkin secara fisik, mungkin secara tubuh kita merosot, kita banyak mengalami kemunduran, kita banyak mengalami kelemahan. Namun firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam kehidupan kita semua biarlah tetap menyala-nyala. Tidak termakan dengan usia, tidak termakan dengan kondisi tubuh, tidak termakan dengan situasi yang ada, tetapi roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan saja melayani di mimbar yang dilihat orang. Bukan seperti itu saja. Artinya melayani Tuhan dan jangan kendor adalah kita tetap setia untuk berdoa. Kita tetap setia untuk membaca firman. Kita tetap setia untuk melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Kita tetap setia terlebih untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap punya semangat. Never give up. Tidak menyerah dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Supaya kita tetap beroleh kasih karunia, beroleh anugerah yang dari Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan lagi di sini, bersukacitalah dalam pengharapan ayat 12, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa? Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Itu firman Tuhan katakan. Sekalipun dunia dengan segala keadaannya membuat kita mungkin sedikit khawatir, cemas, takut. Namun firman Tuhan menjadi dasar kita. Dikatakan
Bersukacitalah dalam pengharapan. Dengan kita bersukacita, kita punya semangat. Kita punya gairah. Kita punya tujuan yang pasti. Sehingga pengharapan kita itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan selama ini membuat sia-sia adanya. Karena apa? Kita tidak bersukacita. Terlalu banyak hal yang kita hadapi sehingga sukacita itu menjadi hilang dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan, biarlah roh kita menyala-nyala. Biar roh kita ini boleh penuh dengan sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Sukacita Tuhan itulah yang membuat kita tidak kendor. Untuk terus dan terus ada di hadapan Tuhan. Untuk terus dan terus berdoa. Untuk terus dan terus membaca firman. Untuk terus dan terus melakukan apa yang berkenan, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, terlebih buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan hilang. Satu ketika atau satu saat, seperti janji firman, kita akan bersama-sama bertemu dengan Dia. Namun dikatakan biarlah kita bersukacita. Karena dengan sukacita kita bisa sampai kepada tujuan itu. Kalau kita tidak punya sukacita, kita tidak memiliki semangat, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tidak punya gairah menjalani hidup ini. Sekalipun tantangan, rintangan begitu banyak, tapi kita harus tetap konsisten untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Tantangan tidak akan lepas, tantangan tidak akan berhenti. Namun kalau kita tetap ada, bersukacita di hadapan Tuhan, bersemangat di hadapan Tuhan, kita dapat melewatinya semuanya itu. Dalam Filipi pasal 4 ayat 12-13 dikatakan, Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan tahu batas kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan mengerti kemampuan kita. Dan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tidak melebihi dari kekuatan kita. Sehingga kita tetap mampu, tetap bisa, tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Dia. Sehingga dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Sehingga kita dapat dikatakan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Karena apa? Kita bersabar dalam segala kesesakan. Situasi hari-hari ini memang tidak menentu dan tidak bisa dipastikan oleh siapapun. Tapi percayalah, dalam segala situasi apapun, firman Tuhan katakan Dia tidak akan melupakan dan membiarkan kita. Sehingga Dia yang akan terus dan terus memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa sabar. Kita bisa sanggup dalam kesesakan kita. Melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat tidak dapat menanggung. Sekalipun itu berat. Sekalipun mungkin itu sukar dan sulit. Tapi dia dapat menanggungnya. Kenapa? Karena dia punya semangat. Seringkali kalau kita melihat orang-orang tua yang masih bekerja
atau di bagian negara tetangga kita, saya pernah melihat hal seperti itu. Orang-orang tua itu masih diberikan kesempatan untuk terus bekerja. Apakah kita, kesian banget ya, udah tua masih kerja, udah tua kok masih melakukan ini dan itu. Bukan masalah kasihannya, tapi biarlah kita punya semangat. Orang-orang tua itu masih punya semangat untuk bekerja, sekalipun fisiknya mungkin menurun, dan diberikan pekerjaan itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan fisiknya. Jadi jangan pernah kita mengasihani diri kita sendiri dengan segala keadaan yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita kelemahan dalam tubuh kita yang kita rasakan secara manusia pasti menurun. Tetapi jangan kita mengasihani dengan hal seperti itu. Tetaplah kita bersemangat, sekalipun kita mungkin sudah lanjut, mungkin kita sudah banyak umurnya, mungkin banyak kelemahannya, tetapi biar tetap semangat untuk tetap bekerja, memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan di sini lagi, biarlah sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Doa inilah yang menjadi kunci dari segala sesuatunya. Orang-orang yang tetap dekat hidupnya dalam Tuhan, yang dekat, yang selalu berpahala kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dia tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya apa? Dekat dengan Tuhan kita punya kekuatan. Dekat dengan Tuhan kita punya semangat. Jangan pikir yang lain-lain, artinya fisik kita kah, masalah kita kah, persoalan kita. Udah, yang penting semangat dulu. Dengan semangat, dengan hati yang penuh dengan sabar, sehingga kita dapat berdoa, bertekun dalam doa. Doa tidak akan pernah putus dalam segala kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, siapapun. Biar kita kuat di dalam doa, karena doa itulah yang menjadi tiang untuk kita dapat tetap berdiri di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami simpan dalam tanah hati kami, dan biar kami diberikan kekuatan untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tetap bergiat, kami tetap rajin, kami tidak menjadi kendor dengan segala keadaan yang ada. Dan biar kami pun tetap ada dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam kekuatan yang daripada-Mu, sehingga pengharapan kami tidak akan hilang. Pada saatnya kami akan dapat berbahagia bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap bersuka cita.